adalah 3 hal yang gue lakukan untuk merayu Allah sampai rasanya semua hajat gue tuh nggak ada yang nggak terkabul. Pertama, kalau lo struggle masalah rezeki, karir, pekerjaan, satu hal yang gue lakukan dan juga sangat gue sarankan ke lo, mungkin juga lo udah sering dengar orang ngasih saran ini, sedekahlah saat lapang dan sempit. Karena sedekah itu nggak akan buat lo miskin, tapi justru akan menarik rezeki-rezeki untuk datang ke lo. Karena matematika manusia sama Allah tuh beda. Semakin kita ngasih, semakin kita sedekah, itu justru rezekinya akan ditambah. Justru tangki rezeki lo tuh akan lebih luas, even lebih powerful lagi kalau misalnya lo rutinin untuk sedekah subuh. Caranya gimana? Kalau manualnya ya lo bisa taruh celengan atau ada apapun itu, setelah lo sholat subuh lo masukin uang lo ke situ. Tapi biasanya yang gue lakukan adalah gue pakai aplikasi Kitabisa. Ini gue nggak di-endorse sama sekali, tapi emang gue pakai karena di Kitabisa tuh ada fitur donasi otomatis. Jadi gue bisa set setiap harinya gue mau berapa. Jadi even gue nggak buka HP, itu donasi otomatisnya udah langsung otomatis ketarik pada saat subuh itu gitu. Sangat memudahkan banget lah, nggak perlu diperdebatkan lah soal metode sedekah subuh mau gimana. Yang penting niat lo. Yang kedua, kalau misalnya orang tua lo masih ada, cobalah untuk memuliakan orang tua lo. Gue paham banget ya, semakin besar tuh bukan berarti kita nggak sayang sama orang tua, tapi kadang tuh selisih pendapat, selisih paham sama orang tua tuh ada aja gitu, dan konfliknya itu juga ada aja, dari yang kecil sampai yang gede, dari hal yang penting sampai nggak penting gitu kan. Biasanya untuk minta maaf sama orang tua kalau misalnya lo lagi ada konflik, jangan egois, jangan gengsi, karena hati orang tua tuh semakin tua tuh kayak semakin rapuh gitu loh. Meskipun ya mereka sadar juga mereka ada salahnya, tapi ya lo sebagai anak coba turunin ego, minta maaf aja udah gitu loh. Karena ketika lo memperbaiki hubungan sama orang tua, ya gue merasanya tuh urusan tuh jadi lebih mudah gitu loh. Meskipun namanya orang tua ya pasti mendoakan yang baik untuk anaknya ya, tapi hati lo tuh juga jadi jauh lebih lapang, pikiran lo jadi jauh lebih jernih ketika lo nggak ada konflik sama orang tua dan hubungan lo baik sama orang tua. Tapi again ya, gue juga paham bahwasanya keadaan di setiap rumah tuh beda-beda, tapi ya selagi bisa lo usahakan untuk memperbaiki hubungan sama orang tua, coba perbaikin. Dan jangan pelit-pelit sama orang tua. Biasain terbuka sama orang tua, apapun tujuan yang mau lo capai, minta doa sama mereka. Selagi mereka masih ada, itu jadi senjata ampuh lo banget lah untuk bisa mencapai hal-hal yang lo pengenin. Dan juga jangan lupa ketika lo berdoa juga lo harus benar-benar sampein tujuan lo tuh apa gitu lo pengenin hal tersebut. Misalnya kayak lo pengen dapat pekerjaan, nah kalau bisa itu tuh jadi kendaraan untuk lo mencapai ridhonya Allah kayak gitu. Misalnya dengan dapat pekerjaan itu lo pengen bisa membantu lebih banyak orang, lo pengen bermanfaat, lo pengen menaikkan derajat keluarga lo. Dan itu tuh sebenarnya udah gue jelasin di ebook Jalur Langit gue, gimana caranya berdoa supaya lebih powerful, waktu berdoa yang mustajab itu kapan, terus gimana caranya scripting, manifestasi, dan afirmasi doa supaya doa lo tuh lebih powerful lagi dengan teknik Quranic Law of Attraction. Dan ini udah gue buktikan sendiri berkali-kali, bahkan gue juga udah ajarin ke adik gue juga, dan dia juga praktekin juga, dan hajatnya juga tercapai, terkabul gitu. Itu semuanya udah gue jelasin di amalan Jalur Langit gue. Hal ketiga yang bisa lo lakuin adalah jangan cuma lakuin ibadah yang wajib doang gitu loh. Ketika lo pengen lebih dekat sama Allah, ya udah carilah cara dimana lo bisa lebih deket gitu sama Allah. Lakuin amalan-amalan yang nggak biasanya lo lakuin. Lo pasti pernah dengar kan kalau lo pengen dapetin sesuatu yang nggak biasa dari biasanya gitu ya, yang lebih dari biasanya, ya usaha lo juga harus lebih, entah itu di dunia ataupun usaha jalur langitnya. Jangan lakuin kesalahan yang gue lakuin dulu, dimana gue hanya berusaha di dunia mati-matian sampai rasanya capek sendirilah ngejar dunia gitu. Tapi ketika gue imbangin dengan jalur langitnya, hal-hal duniawi itu justru datang sendiri gitu loh eventually. Buku Jalur Langitnya itu ada di bio gue, namanya Jurnal Jalur Langit. Kalian bisa akses, udah ratusan orang yang ngerasain manfaatnya dari ngamalin amalan Jalur Langit ini. Coba untuk praktekin, istiqomah, dan belajar untuk memupuk keyakinan lo lewat lakuin rutinitas amalan Jalur Langit ini, sampai nantinya lo bakalan merasakan sendiri keajaiban-keajaibannya. Kalau lo masih bingung di dalamnya ada apa aja, kurang lebih ini isinya, linknya ada di bio gue. Cek link di bio gue, lo klik terus lo scroll sedikit, ada namanya Jurnal Jalur Langit.